Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andrian Fatullah dari kelas 1 D3 ITA NRP 31200500020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 6A PHP OOP ya atau Object Oriented Programming. Oke, langsung. Nah, ke percobaan pertama di sini eh, tentang ada kelas dan di dalam kelas itu ada properties dan method. Properties itu ibaratnya variabel dan method itu ibaratnya function. Kita coba lihat langsung ke hasilnya praktikum 1. Nah, karena tadi tidak ada untuk fungsi untuk menampilkan jadi kosong. Lanjut ke percobaan kedua. Nah, di percobaan kedua ini kita memberikan objek atau membuat sebuah objek yang bernama apel. Cara untuk membuat sebuah objek yaitu begini sintaknya new. Berarti kita telah membuat objek yaitu class fruit dan banana juga fruit. Ada properties nama dan name dan color. Di sini set name apple, jadi dia memanggil metode set name dengan parameter name, dan dia memanggil juga set name yang berisikan banana. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ada apel dan banana. Lanjut ke percobaan 3. Nah, di percobaan 3 ini sama seperti yang tadi. Contohnya di sini hanya yang membedakan di sini terdapat 4 metode. Yang pertama ada set name, get name, set color dan get color. Di sini semua sama. Membuat sebuah objek lalu menginisialisasi objeknya. Ini Ejo memberikan namanya mencetak di layar. Kita coba lihat hasil dari percobaan 3. Nah, ini sudah benar. Oke, lanjut ke percobaan 4. Di percobaan 4 ini cara untuk mengakses properties di luar metode yaitu dengan menggunakan perintah $this lalu tanda panah dan menuju ke properties yang ingin kita ambil. Nah, di sini beda antara parameter name dengan ini beda karena ini di dalam fungsi dan di sini di luar fungsi. Caranya mengakses yaitu dengan begini. Ini menginisialisasikan. Oke, kita lihat outputnya dari percobaan 4. Nah, kenapa tidak ada? Berarti tidak ada fungsi echo, tidak ditampilkan. Ini juga sama, yaitu membuat kelas sederhana yang berisi propertiesnya name dan inisialisasinya dia membuat objek dan diisi. Kita coba nanti outputnya kosong. Nah, kosong karena tidak ada fungsi untuk mencetaknya. Lanjut ke percobaan 6. Di dalam kelas ini terdapat properties, method, dan begini. Kita cetaknya var dan agar lebih simpel. Kita coba lihat outputnya. Nah, ini boolean true. Lanjut ke percobaan 7. Nah, di percobaan 7 ini ada sama seperti tadi apa yang sudah saya jelaskan tadi. Percobaan 7. Nah, ini yang membedakan hanya cara untuk mencetaknya, yaitu kita panggil objeknya lalu kita isikan apa yang ingin kita cetak.
Misal di sini kita ingin mengakses method, jangan lupa yang membedakan properties dan method adalah tanda kurungnya ini. Oke, kita coba lihat percobaan 7 sudah, dan percobaan 8. Di percobaan 8 ini juga sama. Nah, di percobaan ada construct, ini berfungsi untuk menangkap parameter dari luar. Nah, misalnya begini, langsung tidak usah seperti tadi, langsung di dalam objeknya kita menginisialisasikannya. Ini terjadi karena ada fungsi construct. Kita coba lihat output dari percobaan 8. Nah, ini sudah mencetak. Langsung ke percobaan 9. Di percobaan 9 sama. Oke, ini ada destruct ini akan dijalankan setelah semua program ini berakhir. Sebuah program di dalam kelas ini berakhir otomatis, jadi tidak usah memanggilnya. Kita coba lihat ke percobaan 9. Nah, ini sudah manggil. Langsung ke percobaan 10. Di percobaan 10 ini juga sama contohnya. Yang membedakan di sini ada dua parameter, apple dan red, dan ini dicetak. Oke, kita lihat ke percobaan 10. Nah, ini ada dua. Sekarang ke percobaan 11. Di percobaan 11 ini ada visibility, yaitu izin aksesnya. Public ini bisa dibuka di mana saja. Kalau protect ini bisa diakses di kelas maupun turunannya. Kalau private ini hanya di kelas parentnya saja. Nah, jika kita menginisiasi name bernama Mango, nah ini akan tidak terjadi error. Tapi sebaliknya, jika kita menginisiasi atau menggunakan fungsi ini di luar kelas, maka akan terjadi error. Kita coba lihat ke percobaan 11. Nah, error. Langsung ke percobaan 12. Nah, di visibility tidak hanya untuk properties tetapi juga untuk method juga. Ini protect ini ya seperti tadi, hanya bisa digunakan di kelas parent dan kelas childnya saja. Tapi kalau private ini hanya bisa digunakan di kelas parent saja, kelas utama. Nah, ini akan terjadi error. Kita coba lihat output percobaan ke-12. Nah, error. Ke percobaan 3, langsung ke percobaan 13. Di sini sama construct seperti tadi. Ini juga sama. Nah, ini ada inherent, yaitu turunan dari kelas parent. Ada parent dan childnya. Caranya, sintaknya yaitu class strawberry extend, yaitu class strawberry memiliki parent fruit. Di sini dicetak seperti biasa. Kita coba lihat ke percobaan 13. Nah, ini sudah tampil. Sekarang ke percobaan 14. Di sini ada public name, construct, intro, extend, turunan dari kelas fruit. Di sini dicetak new strawberry message. Ini kan message, berarti dia mengambil dari sini, mencari. Jika tidak ada, dia mencari keturunannya. Intro. Nah, di sini sudah ada, berarti tidak usah ke turunannya. Kita coba lihat percobaan 14. Nah, ini ada yang error di intro, karena di intro ini menggunakan visibility protect, jadi tidak bisa digunakan di luar kelas. Langsung ke percobaan 15.
Oke, di percobaan 15 ini public biasa, construct biasa, protect, ini visibility-nya, dan class, intro. Nah, ini juga akan terjadi error karena protect-nya ini hanya ada di dalam kelas, tidak boleh di turunannya, nanti akan menerima error karena kalau protect tidak bisa, maksud saya ralat karena protect dia bisa diakses ke kelas child-nya, berbeda dengan private. Nanti ini tidak akan ada error di percobaan 15. Nah, ini. Dan sekarang di percobaan 16. Di percobaan 16 construct biasa, public, terus strawberry extend ini turunannya. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan properti yang tidak ada di sini. Kita juga bisa mengambil di kelas parent dan di kelas dirinya sendiri. Ya, ini. Jadi jika kita menginisiasikan strawberry, red, dan angka 50 ini, kita pertama mencari di kelas parentnya dulu. Jika 50 tidak ada, langsung turun ke kelas yang ada di childnya. Nah, jika sudah, maka akan di print, dicetak. Kita coba lihat hasilnya, cobaan 16. Nah, ini sudah tidak ada error. Di sini terdapat final keyword yang berfungsi. Ini tidak bisa dipanggil di kelas atau berfungsi untuk melindungi kelasnya dan tidak bisa diturunkan. Ini akan terjadi error. Nah, error cobaan 18 juga sama. Kita juga tidak bisa menggunakan metode karena dia bertipekan final, jadi kita tidak bisa menggunakannya. Kita lihat output percobaan 18. Nah, tidak ada. Oke, lanjut ke percobaan 19. Di percobaan 19 ini ada kita membuat konstanta. Nah, ya, konstanta ini berbeda dengan variabel. Kalau di konstanta bedanya kita memberi namanya dengan huruf besar agar membedakan dengan variabel. Nah, di konstanta perbedaannya di konstanta juga tidak menggunakan dolar, melainkan langsung. Dan cara untuk mengaksesnya tidak menggunakan anak panah, tetapi menggunakan titik 2 sebanyak 2 kali. Kita coba lihat percobaan 19. Nah, ini sudah. Oke, lanjut. Kelas goodbye mendefinisikan konstanta seperti biasa. Nah, untuk memanggilnya di dalam sebuah metode di kelasnya itu sendiri, kita caranya yaitu menggunakan sintaks self titik 2 lalu diikuti oleh nama properti yang kita ingin panggil. Kita coba lihat ke percobaan 20. Nah, ini sudah. Sekarang ke percobaan 21. Di percobaan 1 ada abstrak class. Abstrak class ini berfungsi sebagai kayak kerangka dari parent turunan dari childnya. Jadi syaratnya yaitu kita bisa menggunakan abstrak sebagai kelas dan juga sebagai metode. Syaratnya yaitu di dalam satu kelas harus terdapat minimal satu abstrak, dan di dalam abstrak itu tidak boleh ada isinya, jadi langsung. Caranya yaitu menggunakan sintaks seperti ini. Dan di dalam kelas turunannya harus terdapat metode dari abstrak ini. Nah, ini ada. Kita coba lihat
percobaan 21. Nah, ini sudah berhasil. Sekarang ke percobaan 22. Abstract method dengan argumen ini berbeda sintaknya. Tadi kan diikuti dengan setelah intro begini kan tidak ada parameternya. Jadi caranya menggunakan titik dua lalu diikuti string. Dan jika ada parameternya, kita tidak usah menggunakan titik dua dan string, tetapi isikan dengan parameter, nama parameternya. Di sini juga ada pengkondisian. Jika namanya John Doe, maka akan ditambahkan Mister dan seterusnya. Dia mempersingkat waktu, saya langsung saja. Nah, ini sudah. Sekarang ke percobaan 23, abstrak class, parent class. Nah, ini juga sama seperti tadi. Lanjut, kita coba lihat output dari percobaan 23. Nah, ini sudah. Sekarang ke percobaan 24. Nah, fungsi dari di PHP itu kelas itu hanya boleh memiliki satu parent, tidak boleh mempunyai banyak kelas atau parent. Nah, untuk mengatasinya PHP memiliki thread, yaitu ini ibaratnya thread dan ini metodenya, dan cara untuk memanggilnya atau untuk menggunakannya di kelas childnya kita menggunakan fungsi use message one. Biasa kita coba lihat outputnya percobaan 24. Nah, bisa. Sekarang ke percobaan 25. Nah, ini apa yang saya tadi bilang. Tadi saya bilang di sini terdapat dua kelas, yaitu yang bertipe thread, yaitu message one. Namanya message one. Ada metodenya di sini juga ada. Nah, untuk menggunakan yang pertama use dan juga bisa menggunakan dua kelas sekaligus, yaitu digabung dengan seperti ini. Oke, kita coba lihat output ke percobaan 25. Nah, ini sudah benar. Sekarang ke percobaan 26. Nah, di sini di PHP terdapat static. Static ini digunakan untuk metode, yaitu sintaknya yaitu public static function, dan cara untuk memanggilnya yaitu dengan menggunakan sintak nama dari kelas lalu diikuti dengan titik dua lalu diikuti dengan metode yang kita ingin panggil. Kita coba lihat ke percobaan 26. Nah, ini sudah benar. Lalu ada contoh lain. Ini greeting, ini bertipe statik. Nah, kita juga bisa menggunakan memanggil metode di dalam metode di luar dengan menggunakan fungsi self titik dua lalu diikuti dengan metode yang ingin kita lihat. Ini biasa, yaitu membuat sebuah objek baru tanpa membuat variabel. Kita coba lihat hasil dari percobaan 27. Nah, tampil hello world. Sekarang ke percobaan 28. Oke, di static juga bisa dipanggil di berbagai macam kelas berbeda. Ini kan some other class greeting, dan cara untuk memanggilnya seperti berada di luar kelas tadi. Yang membedakan di sini hanya di dalam kelas. Ini kita coba lihat di percobaan 28. Nah, tidak ada. Karena di luar sini kosong, kita tidak mendefinisikannya, tidak membuat sebuah objek di luar. Oke, lanjut ke percobaan 29. Di sini ada kelas domain yang visibility-nya protect, static, hanya static.
lalu fungsinya website, lalu kita juga membuat kelas turunan dari kelas domain, yaitu bernama domain with3, yaitu membuat sebuah properti, lalu membuat metode seperti biasa, lalu kita mengakses website ini yaitu memanggil dengan fungsi this, lalu kita memanggilnya dengan menggunakan sintak parent. Ini memanggil fungsi ini kan ada static, jadi kita menggunakan parent karena ini termasuk turunan atau child dari parent domain. Kita coba lihat output dari percobaan 2009. Nah, ini oke, saya percepat ke percobaan 30. Nah, di sini ada kelas PI, visibility-nya public, static, value, dan kita ingin mendapatkannya seperti tadi, mengaksesnya yaitu dengan cara PI.2 menambahkan .2 lalu diikuti dengan nama propertinya. Tadi kan di awal kita menggunakan metodenya. Coba lihat ke percobaan 30. Nah, ini sudah benar angkanya. Langsung ke percobaan 31. Di sini ada kelas PI mempunyai dua metode yaitu static dan function. Mempunyai dua tipe yaitu static dan function biasa. Di sini juga ini properti, di sini metodenya kita membuat sebuah objek lalu mencetak fungsi statik. Di sini kita memanggil memanggil properti di atasnya. Kita coba lihat cobaan 31. Nah, itu oke, lanjut. Di sini ada satu parent, satu child. Kita panggil seperti tadi. Kita ingin mengakses properti yang ada di parent dengan cara begini, seperti yang tadi. Dan kita mencetak value atau nilai. Ini kita di sini kayak langsung meling. Di sini dicari value, di sini ada, di sini juga ada. Jadi kita mengambil yang ada di sini di childnya, dan kita membuat sebuah objek lalu kita mencetak di childnya. Oke, kita lihat ke percobaan yang terakhir, percobaan 32. Nah, ini sudah berhasil. Baik, sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.